Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada dosen pengampu keamanan sistem operasi. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan laporan hasil analisis malware dengan mengambil tema WannaCry. Ini kami beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri, Brian William Alexander Kambong, bersama rekan saya, Farhan Sidik. Apa itu WannaCry? Dapat kita ketahui bersama, ransomware WannaCry adalah malaysia software yang menargetkan pengguna sistem operasi Microsoft Windows, di mana korban diminta untuk membayarkan uang tebusan dalam bentuk cryptocurrency Bitcoin. Apabila tidak bisa, korban tidak dapat mengakses semua dokumen yang dimiliki. Selanjutnya, ransomware WannaCry ini terdeteksi melakukan serangan secara massal pada bulan Mei 2017. Menurut berbagai laporan media keamanan, terdapat sekitar 300.000 sistem yang terserang, dan lebih dari 120 negara mengalami rusak parah, di mana kerusakan ini mempengaruhi berbagai sektor termasuk kesehatan, pemerintah, telekomunikasi, produksi gas, dan juga produksi minyak. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap malware tersebut. Analisis yang pertama adalah analisis status dengan cara membongkar source code dan tidak memerlukan eksekusi terhadap malware itu sendiri. Tools yang digunakan adalah Kitra. Kitra itu merupakan software reverse engineering framework yang dibuat oleh NSA atau National Security Agency. Langsung saja kita buka Kitra yang kita gunakan, dan saya sudah menyiapkan sebuah WannaCry yang siap untuk dianalisis. Lakukan analisis, centang the compiler parameter ID, dan Windows x86. Kemudian lakukan analyze. Setelah analisis selesai dilakukan, maka akan diarahkan ke fungsi entry. Entry ini merupakan fungsi yang pertama kali dijalankan. Dan selanjutnya di dalam fungsi entry tersebut terdapat sebuah fungsi di bawahnya, yaitu fungsi ini merupakan fungsi winmain. Winmain adalah fungsi yang digunakan ketika pertama kali titik masuk aplikasi Windows. Maka kita edit fungsinya berdasarkan dokumentasinya dari winmain Windows, kita copy dan kita ubah sehingga tampilannya akan berubah seperti berikut. Kita buka fungsi tersebut. Yang pertama kali dibuka adalah winmain. Terdapat sebuah fungsi dengan string date 004, dan ketika saya cari di internet, ternyata string tersebut merupakan sebuah URL dari checkkill WannaCry tersebut. Jadi ketika URL tersebut dibuka dan menolak, maka WannaCry akan dijalankan menurut log Talos Intelligence. Kembali ke Ghidra. Di bawahnya terdapat sebuah fungsi Internet Open A dan Internet Open URL A. Nah, kedua fungsi tersebut fungsinya adalah untuk menggunakan protokol HTTP sehingga dapat mengakses internet nantinya. Dan di bawahnya terdapat fungsi dari WannaCry sesungguhnya, yaitu WannaCry Real Entry. Kita buka fungsi tersebut. Di dalamnya terdapat get file file name, yaitu mengambil nama file dari EXE itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi 004, dan ketika kita buka terdapat dua fungsi baru. Untuk fungsi pertama ini berfungsi untuk membuat sebuah service dengan nama Microsoft Security Center 2.0. Kemudian kita akan berpindah ke fungsi kedua. Fungsi kedua ini yang pertama kali dilakukan adalah membuat handle ke kernel 32.dll. Kernel 32.dll merupakan file yang berkaitan dengan memori di dalam sistem operasi Windows. Jadi, ketika kernel 32.dll dijalankan, akan membuat memori kosong yang berfungsi untuk space menjalankannya service tadi, yaitu service Microsoft Service Center 2.0. Kemudian di bawahnya terdapat create process, create file, dan write file, kemudian close handle yang kemudian dicek dalam sebuah variabel 1831 info. Mengapa 1831? Karena terdapat desimal dengan nama 1831 dan terdapat 1831 handle, log, dan size-nya. Selanjutnya terdapat sebuah path dari taxe dan carry path, dan path tersebut dipindahkan dan terdapat create file A yang membutuhkan path taxe dan dilakukan write file dengan size-nya yang tadi dan di log. Nah, ini bermaksud untuk membuat sebuah taxe dengan /i argumen. Nah, di bawahnya juga terdapat sebuah create proses A menggunakan path taxe lagi untuk membuat sebuah C program data taxe dan membuat string cat ke taxe/i. Kemudian kita akan menggunakan sebuah tool bernama restore yang berfungsi untuk melakukan ekstraksi pada file exe. Ketika menggunakan restore, dapat dilihat terdapat resource dengan nama 1831 sama persis dengan yang kita analisis sebelumnya. Dan kita akan mengekstrak
file tersebut dengan nama 1831 bin dan memasukkannya ke dalam. Setelah diimport, lakukan analisis kembali kepada file tersebut dan buka winman-nya. Kemudian di dalamnya terdapat get module file name A dengan besarnya 520 byte. Kemudian di bawahnya terdapat fungsi random string generator. Fungsi random string generator ini akan mendapatkan nama komputer dari laptop atau device yang diserang. Kemudian diukur panjangnya dan akan digunakan dalam sebuah iterasi SID. Iterasi SID ini akan digunakan kembali dalam sebuah fungsi srand. Nah, fungsi srand ini akan menghasilkan sebuah random number yang nantinya random number tersebut akan diubah menjadi sebuah string. Di bawahnya terdapat perbandingan antara argumen 1 dengan s/i. Kemudian akan dilakukan komparasi dan akan dibuat sebuah fungsi baru jika komparasi tersebut sama dengan 0, yaitu fungsinya adalah fungsi untuk mendapatkan direktorinya, yaitu mendapatkan direktori C atau C/Windows. Setelah dari C dan C/Windows tersebut akan menggunakan lagi get Windows directory untuk mendapatkan path dari program data yang diserang. Setelah itu akan dibuat kembali fungsi create dan current directory. Maksudnya apa? Fungsi ini akan mengakses file atribut dan jika terdapat directory di dalamnya maka akan memanggil fungsi tersebut. Fungsi tersebut menggunakan parameter 1 yang berupa string untuk membuat sebuah directory dan mengubah directory tersebut menjadi directory baru yang dibuat dengan nama directory 2 misal. Kemudian proses tersebut diulangi oleh string dalam parameter 2 dan mengubah file atribut dari directory 2 menjadi tersembunyi. Dan itu akan digunakan parameter 3 untuk menyimpan nama directory tersebut. Kembali ke fungsi sebelumnya. Kita lihat bahwa direktori baru tersebut dibuat di dalam C/2 Windows. Program data dan nama direktori tersebut menggunakan random string yang dibuat sebelumnya. Kemudian hasil dari fungsi tersebut disimpan di dalam variabel current dir output. Jadi jika fungsi tersebut gagal akan diulangi kembali. Namun terdapat perbedaan dalam penyimpanannya yaitu di C saja, tidak di program data. Kembali ke winmain. Jika proses tadi berhasil, maka akan masuk ke proses baru dengan nama create or start task service. Buka file tersebut. Kemudian terdapat fungsi get full path name yang berfungsi untuk mengambil path name lengkap dari task.exe yang kita analisis sebelumnya. Kemudian terdapat fungsi create task service di bawahnya yang menggunakan argumen path to task. Kemudian ketika kita buka, fungsi tersebut membuat sebuah service connection manager dan membuat service yang namanya diambil dari random string sebelumnya. Kembali ke fungsi sebelumnya. Kemudian di bawahnya adalah sebuah fungsi dengan nama acquire task mutex. Apa itu mutex? Jadi mutex itu sebuah mekanisme sinkronisasi yang dirancang untuk memastikan akses yang saling eksklusif ke satu sumber daya yang dibagikan di antara sekumpulan atas mode kernel. Jadi kita harus membuat sebuah mutex untuk menjalankannya sehingga tidak ada dua instance yang berjalan dalam waktu yang sama dengan membuat sebuah mutex tersebut. Ini kita akan menggunakan kembali tools press tool pada 1231 bin. Dapat lihat terdapat name nomor 8 dengan tipe SIA. Kita akan mengekstrak file tersebut dan kita buka file tersebut. Namun ketika akan melakukan ekstraksi, terdapat password yang digunakan. Sebelumnya kita mengecek di sini. Terdapat sebuah string aneh @2017. Ketika kita buka akan terdapat oncry@2017. Nah, kita akan menggunakan password tersebut untuk mengekstrak file 2058 dan kita berhasil melakukan ekstraksi terhadap file tersebut. Kemudian kembali ke fungsi winmain, di dalamnya terdapat fungsi decrypt RSA dan DLL merupakan fungsi yang paling penting di file ini. Fungsi ini akan melakukan dekripsi dari kunci RSA sebelumnya dan memanggilkan kunci AES. Nah, kunci RSA tersebut akan digunakan untuk mendekripsi file dari t.onry. Nah, file t.onry ini salah satu file yang kita ekstrak dari file sebelumnya dari 2058.cia. Kemudian, dekripsi tersebut akan menghasilkan sebuah ASCII. Nah, ASCII tersebut digunakan untuk mendekripsi buffer yang berukuran besar di sini. Terdapat big buffer. Nah, kemudian
buffer tersebut akan menghasilkan file bernama DLL. Nah, file DLL tersebut merupakan file yang berfungsi untuk melakukan enkripsi pada korbannya. Selanjutnya, setelah dilakukan analisis pada 1831.bin, kita akan melakukan analisis pada dll.dec, yang terdapat dua fungsi, yaitu entry dan taskstart. Pilihlah taskstart dan langkah yang akan dilakukan selanjutnya yaitu mengubah direktori ke task.exe. Jika berhasil, akan dihasilkan 3 buah string seperti gambar di bawah, yaitu 000.trace, 00.pky, dan 00.eky. Pada fungsi selanjutnya akan dicek apakah terdapat 000.tky di dalamnya. Apabila terdapat 000.pky yang digunakan sebagai kunci pertama dan 00.pky pada kunci kedua, kunci tersebut akan melakukan enkripsi pada dalamnya dan jika berhasil akan menghasilkan pengeluaran true. Selanjutnya akan dicek kelebihan rate dari kunci dengan menggunakan 00.pky dan 00.eky sebagai argumennya. Jika tidak terdapat pky, maka akan digunakan RSA key yang telah dibuat sebelumnya. Jika ada, maka akan diimport, kemudian akan di-generate sebuah RSA key yang baru dan export public key dari kunci tersebut. Private key dari RSA key tersebut dienkripsi menggunakan public key dan disimpan di dalam file eky. Kemudian akan dicek apakah 000.trace. Jika tidak ada, akan diisi oleh 8 bit random data. Lalu terdapat sebuah thread baru yang dibuat dengan tujuan untuk melakukan scan terhadap drive baru. Thread tersebut mulai pemanggilan logical drive. Fungsi tersebut menghasilkan bitmask dari semua drive yang terkoneksi dengan hard drive dan akan menghapus media atau CD-ROM yang terhubung. Kemudian terdapat juga kode while loop yang akan terus memanggil logical drive hingga dekripsi berhasil dilakukan. Artinya sampai korban membayar ransomware, file akan tetap terenkripsi terus-menerus. Selanjutnya, dalam thread tersebut terdapat fungsi yang akan melakukan pengecekan terhadap disk korban dan memulai ransomware-nya. Fungsi tersebut dimulai dengan membuat sebuah string dari tab seperti C.2/. Lalu setelah dibuat string akan dilakukan pengecekan apakah terdapat space kosong dalam disk tersebut dan akan terus mengulangi pengecekan tersebut jika terdapat disk yang masih kosong. Selanjutnya dilakukan pengecekan jenis drive apa yang digunakan. Setelahnya terdapat fungsi untuk mendapatkan direktori sementara dan menjadikan sebagai path dari WannaCry tersebut. Terakhir terdapat fungsi baru yang berisi path dari ransomware itu sendiri. Dalam ransomware path terdapat fungsi untuk mendapatkan tipe file yang diinfeksi. Dapat kita lihat bersama bahwa terdapat banyak tipe file mulai dari doc, xlxx, txt, pptx, serta yang lain-lain. Tipe data tersebut merupakan tipe data yang akan dienkripsi nantinya. Selanjutnya terdapat fungsi proses file. Dalam fungsi tersebut terdapat fungsi untuk memulai proses enkripsi file dengan tipe yang sudah ada di list sebelumnya. Setelahnya dilakukan pengecekan apakah terdapat file path dengan tipe .wannacry. Jika tidak, akan ada proses enkripsi, di mana proses enkripsi tersebut baru akan dimulai. Berikut merupakan tampilan dari proses enkripsi yang telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya adalah proses analisis database. Sesuai dengan namanya, analisis di sini digunakan dengan cara menjalankan malware pada sebuah environment yang terisolasi. Pada percobaan kali ini menggunakan Windows 7 sebagai bahan praktikum. Untuk tools yang digunakan adalah Process Hacker dan Regshot. Buka Process Hacker, di dalamnya kita dapat melihat proses-proses atau program yang berjalan. Setelah itu, lakukan sebuah Regshot first shot. Jadi nantinya kita akan membandingkan perubahan registry dari ketika sebelum menjalankan WannaCry dan setelah menjalankan WannaCry. Selanjutnya kita buka file WannaCry dengan menjalankan run. Nah, kita lihat dapat di Process Hacker, maka terdapat sebuah service baru dengan nama ed dan Wanna Decryptor dan tax svc.exe, yang mana itu merupakan proses WannaCry. Selanjutnya kita bandingkan second shot setelah dilakukan menjalankan WannaCry dan lakukan compare. Nah, di dalamnya kita lihat laporannya, dapat dilihat analisis tersebut mengambil data-data yang dimiliki oleh komputer yang diinfeksi seperti nama yang nantinya digunakan
untuk membuat sebuah random string, dan terdapat taxe.exe yang sebelumnya sudah dijelaskan dengan menggunakan argumen selesai, dan juga terdapat file dengan ekstensi .dll yang hanya digunakan untuk enkripsi. Kemudian terdapat juga Microsoft Security Center yang dijelaskan sebelumnya, itu sebuah service palsu untuk menyamarkan dari proses WannaCry-nya itu. Dan ini merupakan tampilan ketika WannaCry dijalankan. Background-nya akan diubah dan terdapat sebuah notifikator yang meminta imbalan sebanyak $300 Bitcoin ke akun Bitcoin yang tersedia. Dan ini merupakan tampilan ketika dijalankan, terdapat file-file baru yang jelas sebelumnya, itu file yang berada di dalam 2058.cia dan kunci-kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi seperti .eky, .pky, dan .rest. Selain menggunakan analisis statis dan dinamis, kami juga menggunakan dua framework analisis yang berbeda. Yang pertama akan kita bahas bersama, yaitu VirusTotal. Di mana VirusTotal adalah sebuah layanan untuk memeriksa berkas atau link untuk mendeteksi malware dan ancaman lainnya. Berikut adalah tampilan hasil laporan dari beberapa vendor antivirus yang ada. Selanjutnya, kemudian pada menu detail terdapat basic properties dari malware yang kami analisis, waktu dibuat malware tersebut, dan juga nama malware-nya. Terakhir, terdapat executable info dari malware yang telah dianalisis, terdiri dari compiler product, header, sections, import, type resource, dan language resource. Yang kedua, framework yang kami pakai adalah hybrid analysis, yaitu layanan yang berfungsi menganalisis malware secara mendalam, di mana layanan ini menganalisis malware secara statis dan dinamis menggunakan Falcon Sandbox. Terdapat overview dari malware yang kami analisis, yaitu WannaCry, dan juga di bawahnya terdapat antivirus results, di mana terdapat antivirus result dan juga hasilnya. Ini adalah hasil dari hash-nya, dan juga terdapat file collection dan Falcon Sandbox report. Dan yang terakhir, hybrid analysis ini juga menampilkan menu incident response. Dari 4 analisis tersebut tidak dapat menunjukkan bagaimana cara kerja di WannaCry X itu. Jadi WannaCry akan melakukan pengecekan pada query URL dan akan mengeksekusi perintah quit apabila query-nya ditemukan. Selanjutnya akan membuat sebuah service dengan nama Microsoft Security Center 2.0 yang dijalankan dalam mode boot, di mana service itu adalah WannaCry X itu sendiri, dan akan melalui series 1831 di C Windows/taxe dan akan dijalankan menggunakan argumen I. Taxe akan melakukan pengecekan. Selanjutnya, taksi akan melakukan pengecekan apakah yang menggunakan /i argumen atau tidak. Apabila digunakan, maka akan membuat sebuah hidden directory pada si program data random string taksi dan membuat salinan dari taksi itu sendiri ke dalamnya. Taksi akan membuat layanannya sendiri dan menjalankan file yang ada di dalam hidden directory tersebut. Langkah ini hanya bisa dilakukan apabila taksi dilakukan menggunakan /i argumen. Apabila tidak digunakan, maka akan melakukan ekstraksi dari data resource atau dari 2058.cia itu sendiri. Kemudian, setelah itu akan dilakukan penulisan alamat Bitcoin di si WannaCry, kemudian akan melakukan load RSA key, melakukan dekripsi di WannaCry menggunakan RSA key, dan mendekripsi dan akan dibuka sebuah file DLL di WannaCry. Kemudian di DLL akan mendeteksi sebuah thread apakah terdeteksi. Apabila terdeteksi, akan dibuat sebuah ransomware thread dan akan memuat 00.pkw dan mdt-nya. Kemudian akan scan drive dan buat list file yang akan dienkripsi nantinya menjadi .WannaCry file. Setelah itu akan dipilih RAM 100 dan counter kurang dari 10, maka akan menggunakan md.rsa key, dan itu akan menggunakan 000.pkw rsa key. Setelah itu akan di-generate RAM dan encrypt key, maka seluruh file yang ada di korban akan seluruhnya terenkripsi. Setelah ini pun kita juga dapat hasil dari analisis berikut dari VirusTotal, di mana ukurannya berapa, file type-nya apa, dan packernya apa, yaitu Visual C++. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.